Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga di pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan serta kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, melanjutkan pertemuan kita di bulan yang lalu. Kita sudah selesai membahas surat Al-Infitor. Maka pagi ini kita akan ganti surat yang ada di atasnya kalau dari belakang, yaitu Suratul Takwir, surat At-Takwir. Sebagaimana surat Al-Infitor, surat At-Takwir ini juga sama. Ya, masih bercerita atau menjelaskan kepada kita seputar hari kiamat. Kalau di surat Al-Infitor, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan 4 peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Sementara di surat At-Takwir ini Allah menyebutkan lebih banyak peristiwa. Kalau dihitung nanti ada 12 kejadian atau 12 peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Itu di surat At-Takwir ini. Surat At-Takwir, surat Al-Infitor, surat Al-Insyiqaq. Itu 3 surat yang dikatakan oleh Nabi, siapa yang ingin melihat hari kiamat ra'ya ain, seakan-akan seperti melihat dengan kedua matanya, hendaklah dia membaca 3 surat tadi. Idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir ini. Wa idza samaa'u fatarat, surat Al-Infitor sudah kita bahas. Wa idza samaa'u syaqqat, dan surat Al-Insyiqaq itu juga sudah kita bahas. Nah, ketiga surat ini semuanya ada di juz 30. Nah, dari ketiga surat tadi yang paling sulit yang mana? At-Takwir, Al-Infitor, atau Al-Insyiqaq? Atau sulit semua? Karena nggak ada yang hafal. Oke. Ya sulit semua, betul ya. Tapi tingkat kesulitannya ya At-Takwir, Pak. Biasanya memang bagi anak-anak atau para penghafal Quran, terutama anak-anak lah ya, yang baru menghafal juz 30 itu biasanya nanti akan belibet, bolak-balik, ujungnya mana, pangkalnya mana gitu. Itu ketika membaca surat At-Takwir ini. Karena ayatnya pendek-pendek, mirip-mirip ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu khushirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat. Mirip-mirip bagi yang enggak mungkin, yang enggak kuat hafalan.
Makanya kalau bapak pengen ngetes, misalnya ini anak bapak sekolah di SDIT misalnya kan, katanya sudah selesai juz 30. Lah untuk ngetes anak bapak itu lancar atau tidak, suruh baca surat apa? At-Takwir. Jadi kalau ngetes nggak usah duduk 1 juz baca, waktunya kurang, nggak cukup. Pengen ngetes ya coba hafalin surat At-Takwir. Nah, kalau At-Takwir dia lancar, kemungkinan surat-surat yang lain juga apa? Juga lancar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Takwir. Surat At-Takwir. Makkiyatun. Surat ini termasuk surat Makkiyah, turun di kota Mekah. Karena di antara tanda atau ciri surat-surat Makkiyah atau yang turun di Mekah itu kebanyakan menjelaskan seputar keimanan. Ya, jadi kalau surat-surat yang turun di Mekah itu karena memang itu periode awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, maka kebanyakan suratnya menjelaskan seputar keimanan. Nah, surat At-Takwir ini juga salah satu surat yang menjelaskan seputar keimanan terhadap hari kiamat. Ya, al-imanu biyaumil akhir, iman terhadap hari akhir atau hari kiamat. Wa ayatuha tis'un wa ishruna ayatan. Jumlah ayatnya ada 29. Sebenarnya ya enggak terlalu panjang, 29. Tetapi terasa berat karena tadi mirip-mirip dan pendek-pendek. Belakangnya TT semua, tak semua gitu ya. Kita mulai. Saya sampaikan lagi. Jadi nanti dari ayat 1 sampai ayat ke 13. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 12 peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Dari 12 peristiwa ini dibagi 2. Yang 6 peristiwa terjadi masih di dunia. Artinya memang pas detik-detik terakhir kehidupan dunia. Masih di dunia, masih ada kehidupan. 6 yang lain terjadinya sudah di akhirat. Nah, jadi dibuat seimbang. Ada 12 peristiwa, ya sama-sama hari kiamat, karena startnya hari kiamat itu kan ketika alam semesta hancur. Setelah nanti dibangkitkan itu juga masih disebut hari kiamat. Ya, di padang mahsyar itu juga disebut hari kiamat. Nah, 12 peristiwa yang ada di surat At-Takwir ini, 6 peristiwa terjadi ketika masih di dunia, 6 sisanya terjadi ketika sudah di akhirat. Nah, kita mulai dari 6 pertama yang terjadi ketika masih di dunia. Kejadian yang pertama, idza syamsu kuwirat. Idza ketika atau apabila. Asyamsu matahari itu kuwirat. Kuwirat artinya apa? Kuwirat itu artinya dilipat atau digulung. Ketika matahari itu digulung. Nah, kuwirat atau takwir secara bahasa begini. Kalau bapak memakai sorban di kepala, itu kan awalnya panjang, kainnya panjang, kemudian diputer-puter, digulung. Nah, itu namanya takwir atau kuwirat. Sorban panjang terus diputer-puter, digulung-gulung, satu bagian di atas bagian yang lain, di atas bagian yang lain. Itu namanya apa? Takwir atau kuwirat. Nah, nanti peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat berkenaan dengan matahari itu akan dilipat, akan digulung. Lah maksudnya digulung bagaimana? Nah, di antara penjelasan para ulama, maksud matahari digulung itu adalah matahari akan dihilangkan sinar atau cahayanya. Nah, sekarang kita mendapati matahari bersinar terang dan tidak pernah kita mendengar bahwa matahari itu padam cahayanya. Mati listrik sering, tapi mati matahari nggak pernah. Gelangan matahari nggak pernah. Ya. Tapi nanti pada hari kiamat, matahari yang bersinar terang, dan matahari ini kan sumber cahaya bagi kehidupan dunia. Lah, cahaya matahari ini akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan gerhana. Kalau gerhana kan cahaya matahari hanya tertutup apa?
bulan kan. Kalau gerhana matahari, gerhana matahari itu cahaya sinar matahari hanya tertutup rembulan. Cahayanya, sinarnya masih ada, hanya ketutupan saja. Tapi pada hari kiamat, sinar matahari itu betul-betul akan dipadamkan, akan dimatikan. Itu makna yang pertama. Idza syamsu kuwirat, sinarnya akan dihilangkan, akan dipadamkan. Atau yang kedua, kuwirat di sini matahari itu akan dilepaskan dari garis edarnya. Matahari akan dilepaskan, dijatuhkan dari garis edarnya. Jadi menurut para ulama, matahari pun itu sebenarnya beredar, tidak hanya diam di tempat. Ini tentu berbeda dengan yang mungkin pernah kita pelajari ketika di SD atau di SMP, bahwa matahari katanya diam gitu kan. Terus bulan mengelilingi bumi, bumi sama bulan mengelilingi apa? Matahari. Terus matahari kemana? Matahari diam di tempat. Dulu yang saya pelajari kalau nggak salah begitu teorinya. Tapi wa idza syamsu kuwirat, dijelaskan para ulama bahwa matahari pun sebenarnya punya garis edar. Punya garis edar. Artinya matahari pun bergerak. Lah nanti pada hari kiamat aturan garis ini akan sudah nggak berlaku lagi. Yang biasanya misalnya jalurnya begini, dan nanti akan dijatuhkan, sudah nggak akan melewati garis edar yang semestinya. Akan dilepaskan, dikeluarkan dari garis edar. Itu kejadian yang pertama. Idza syamsu kuwirat. Luffifat wa dzuhiba binuriha, akan digulung dan dihilangkan sinarnya. Atau yang kedua, akan dilepaskan dari garis edarnya. Peristiwa yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Wa idza, dan apabila an-nujum. An-nujum bentuk jamak dari kata najmun. Najmun artinya bintang-bintang. Najmun itu bintang. Kalau nujum bintang-bintang. Apabila bintang-bintang inkadarat ay inqaddat wa tasaqatat 'alal ardi. Maksudnya inkadarat itu adalah inqaddat, dia akan terlepas. Wa tasaqatat, kemudian berjatuhan, berserakan 'alal ardi, ke atas bumi. Kata Imam Al-Mahali begitu. Jadi bintang-bintang ini karena matahari sudah padam, matahari sudah dijatuhkan dari garis edarnya, konsekuensinya bintang-bintang pun ikut berjatuhan, ikut berserakan. Jatuhnya kemana? Ya mayoritas atau kebanyakan jatuh ke bumi. Ya, tasaqatat wa tanatharat 'alal ardi, berserakan dan berjatuhan di atas bumi. Analoginya kalau Bapak punya misalnya tasbih atau kalung dari mutiara misalnya. Nah, ketika talinya diputus atau talinya terputus, maka tasbih atau kalung mutiara itu akan apa? Jatuh, berserakan, berceceran kan? Lah analogi gambaran kecilnya bintang-bintang jatuh kayak gitu. Bapak punya pegang tasbih, terus diputus talinya, akhirnya lepas semuanya, berserakan kemana-mana. Ya kalau tasbih nggak menghancurkan, lah kalau bintang yang jatuh kayak apa? Ya, kayak Bapak nonton film ada bintang-bintang jatuh, ya kayak gitulah. Gambaran sederhananya. Tapi hakikat yang sebenarnya pasti jauh lebih apa? Lebih mengerikan. Ya tapi Bapak nggak usah ketakutan, ya biasa aja. Karena kemungkinan antara bintang-bintang ini jatuh dengan Bapak mati itu duluan mana? Dulu Bapak mati. Jadi nggak usah khawatir kan. Takut saja pada kematian itu ya. Takut saja apa pada kematian. Persiapkan diri. Jadi nggak usah buat bangunan untuk apa? Menghalau meteor jatuh atau bintang-bintang jatuh. Nggak usah. Ya, Bapak gali tanah misalnya, buat ruang bawah tanah. Biar pas bintang jatuh nggak apa? Nggak terkena dampaknya. Nggak usah. Ya, kejauhan Pak. Karena yang di depan mata kita itu kiamat kecil, kiamat berupa kematian kita. Ya persiapkan saja. Ya supaya kita mendapati apa? Husnul khotimah. Itu lebih penting daripada mikirin apa? Buat gedung, buat bangunan untuk menghalau apa? Jatuhnya bintang-bintang. Gitu. Ya, tapi kematian juga nggak usah terlalu apa Pak? Nggak usah terlalu takut. Ya kita persiapan tapi nggak usah takut. Karena bagaimanapun juga orang mukmin itu ketika ruhnya dicabut, insya Allah dicabut dengan lemah lembut.
Nanti di surat An-Nazi'at kita bahas ada wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kalau orang kafir dicabutnya dihentak. Hentakan kematian itu namanya sakroh. Kalau satu hentakan sakroh. Kalau hentakannya banyak sakarot. Sakaratul maut. Jadi orang kafir nyabutnya itu dihentak. Satu hentakan enggak keluar, hentakan berikutnya, hentakan lagi, sakarot. Kenapa orang kafir dihentak ketika dicabut ruhnya? Karena orang kafir itu dia enggak mau ruhnya itu enggak mau meninggalkan jasad. Dia enggak mau meninggalkan dunia. Ibarat dia tuh nyengkeram, menggenggam erat-erat dunia. Karena bagaimanapun juga dunia orang kafir itu sejelek-jeleknya seperti surga bagi mereka. Ada orang kafir misalnya, hidupnya susah, nggak punya duit, miskin, sakit-sakitan. Itu kalau dicabut itu tetap berat. Kenapa? Karena meskipun dunianya susah, rohnya ini akan dibawa ke tempat yang jauh lebih mengerikan. Jadi sesusah-susahnya hidup orang kafir itu seperti surga dibanding siksaan di neraka. Makanya gondel itu berat. Bapak pernah mencabut singkong, pohon singkong? Nah, kalau buahnya banyak, itu kan nyabutnya nggak bisa langsung sekaligus kan, langsung diangkat dulu, entol dulu, turunkan lagi, entol lagi, sampai akhirnya brol seperti itu. Itu kalau orang kafir. Tapi orang mukmin wan nasyitati nashta. Malaikat mencabut rohnya orang mukmin itu birifqin, dengan lembut. Seperti ada rambut di atas tepung. Tuh. Kalau Bapak punya tepung yang kering, yang masih kering lah ya. Kalau ada rambut di atasnya, Bapak ngambilnya susah atau gampang? Gampang. Karena rambutnya nggak pernah nyengkeram untuk tetap bertahan pada tepung. Tepungnya juga nggak gondeli. Ngambilnya segampang aja. Nah itu rohnya orang mukmin nyabutnya segampang, matinya mudah. Nah itu insya Allah begitu ya. Insya Allah. Pokoknya husnudzon saja sama Allah, insya Allah mati kita mudah. Baik. Itu kejadian yang kedua. Yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Wa idza dan apabila al-jibal itu bentuk jamak dari kata jabal. Jabal itu artinya gunung. Nah, jibal gunung-gunung. Dan apabila gunung-gunung suyirat ay dzuhiba biha an wajhil ardi fasarat habaan mumbatha. Kata Imam Mahali, yang dimaksud suyirat di sini, gunung-gunung ini akan dicabut dari akar-akarnya. Kemudian akan diterbangkan, dihancurkan sehingga menjadi seperti debu yang berserakan. Gunung yang kita lihat kokoh, yang kita lihat berdiri, ya, tidak goyah di atas bumi. Dan nanti pada hari kiamat gunung ini akan dicabut dari akar-akarnya, akan diterbangkan, akan dihancurkan sehingga kita mendapati gunung-gunung itu seperti habaan mumbatha, seperti debu-debu yang berserakan, atau seperti bulu-bulu yang dihamburkan kalau di surat Al-Qari'ah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung berat Pak, tapi nanti ada masanya gunung itu kayak nggak ada nilainya, kayak nggak ada harganya gitu. Kekokohan, keberatan, kebesaran gunung itu akan ditampakkan oleh Allah seperti apa? Bulu-bulu yang dihamburkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idzal isyaru uttilat. Wa idza dan apabila al-isyar. Al-isyar itu jamak dari usyarah. Artinya an-nuq al-hawamil. Dan al-isyar itu unta. Untanya betina. Dan unta ini dalam keadaan lagi hamil, usia kehamilannya 10 bulan ke atas. Itu disebut isyar. Saya ulang lagi. Isyar itu ini dulu ya di masa orang-orang Arab ketika surat ini turun. Isyar itu adalah unta, tapi unta betina. Dan unta ini dalam keadaan lagi hamil. Usia kehamilannya sudah 10 bulan ke atas. Unta itu hamilnya berapa bulan? Ada yang pernah tahu? Kalau di sini diceritakan atau di kitab yang lain diceritakan unta itu lahirannya kalau hamil sudah setahun, 10 bulan sampai 1 tahun baru nanti melahirkan. Nah, ketika unta betina usia kehamilannya 10 bulan
ke atas itu disebut isyar kalau banyak, atau usyarok, isyar. Lah bagi orang Arab, unta yang keadaannya seperti itu dianggap sebagai harta yang paling berharga. Jadi kekayaan orang Arab saat itu yang paling bernilai tinggi, yang paling mahal, yang paling berharga itu adalah unta betina ketika hamil usia kandungannya 10 bulan ke atas. Pokoknya itu nggak ada nilainya lah, mau ditukar apapun nggak boleh. Paling mahal kalau dijual. Harta terbaiknya orang Arab saat itu seperti itu. Itu isyar namanya. Nah, dengan bergantinya zaman, ya, karena zaman sudah berkembang, sudah berubah, isyar kita hari ini itu tidak lagi sama. Jadi isyar itu isyarat untuk harta yang paling berharga. Secara bahasa isyar di sini memang ketika surat ini turun adalah unta betina yang lagi hamil 10 bulan. Karena masa itu unta betina yang hamil 10 bulan itu adalah harta terbaik, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab. Nah, kalau sekarang harta terbaik kita apa? Ya mungkin rumah kita, mungkin mobil kita, mungkin tabungan kita, nah, yang kita anggap itu adalah yang paling berharga yang kita miliki. Lah nanti pada hari kiamat, isyar harta yang paling berharga ini utilat artinya turikat bila roin au bila halbin lima dahahum minal amri, akan ditinggalkan begitu saja. Gak ada yang peduli, gak ada yang ngurusi, gak ada yang mau ngambil. Itu utilah. Maksudnya apa ini? Kenapa kok? Ini kan harta yang paling berharga kan? Paling mahal, dirawat baik-baik, begitu sudah menjadi harta yang paling berharga, hamilnya sudah 10 bulan. Kok malah ditinggalkan begitu saja? Kenapa kok ditinggalkan? Saking gentingnya keadaan pada hari itu. Orang itu kalau dihadapkan pada keadaan yang berbahaya, yang genting, yang paling dipedulikan itu siapa? Diri sendiri, Pak. Ya, jadi orang-orang pada hari kiamat yang mendapati hari kiamat, kegentingan hari itu ketika melihat gunung-gunung dihancurkan, langit mungkin dirobohkan dan sebagainya, mereka nggak akan ingat pada orang lain, apalagi ingat pada harta. Karena yang menjadi fokus perhatian mereka, ya yang penting aku selamat sudah. Gambarnya gini lah, misalnya ini ada orang hartanya banyak, rumahnya bagus, pas tidur malam rumahnya kebakaran. Api sudah di mana-mana, dia masih tidur. Begitu terbangun, ternyata sudah penuh api itu udah. Coba, dalam keadaan begitu yang dia pikirkan apa? Misalnya dia sendirian di rumah, anggap saja nggak ada anak istrinya. Sendirian, rumahnya terbakar kanan kiri. Dia punya brankas di dalam rumah, punya duit di bawah kasur banyak. Tapi dia tengok bangun tidur, tengok kanan kiri semuanya api. Yang dia pikirkan apa? Kabur dulu, Pak, nyari jalan keluar mana kan? Dia sedikit pun nggak akan ingat punya uang di bawah kasur, punya brankas itu nggak akan dipikirkan sama sekali. Karena fokus dia bagaimana aku selamat. Karena percuma uang ada, brankas ada, tapi dia mati kan? Dia mikir jalan keluar dulu. Begitu sudah berhasil keluar sampai keluar, artinya memastikan dirinya selamat, baru ingat duitku belum ku ambil, brankasku belum ku ambil. Baru ingat itu setelah memastikan dirinya selamat. Tapi kalau dirinya dalam keadaan genting, potensi matinya ada, potensi celakanya ada, maka buru-buru dia akan mikir harta. Itu gambarannya gitu. Harta yang kita gondeli, yang kita cari mati-matian ini, ada masanya nggak akan kita pedulikan. Ini orang yang mendapati hari kiamat. Lah kita pun juga sama, Pak. Nanti ketika kita mau meninggal dunia, ketika kita di detik-detik terakhir kehidupan kita, yakin kita nggak akan mikir harta, Pak. Bapak punya rekening ratusan juta, miliaran misalnya, tapi napas sudah berat misalnya, tinggal detik-detik menunggu kematian. Masa kita mikir, hartaku tolong bawakan nanti, kan nggak mungkin. Kalau perlu harta habis nggak apa-apa, yang penting apa? Nggak mati, yang penting apa? Selamat. Itu maka wa idzal isyar utilat ini sebagai nasihat bagi kita. Cinta harta itu boleh, ya tapi ya biasa-biasa saja. Enggak usah terlalu nemen-nemen. Jangan sampai harta itu
dimasukkan ke dalam hati seakan-akan akan bisa menyelamatkan kita dari kematian. Nah, ya. Jangan sampai berpikir kalau punya harta banyak aku nggak akan mati. Semua kita pasti akan mati. Ada masanya harta itu nggak akan kita pikirkan. Justru akan kita sesali. Aduh, kumpulkan harta begitu banyak, ternyata malah tidak menolongku di akhirat. Itu menjadi penyesalan. Harta banyak tapi ibadah dengan hartanya sedikit, nanti akan menjadi penyesalan. Iya kan, duitnya banyak, hartanya di mana-mana misalnya. Tapi untuk ibadahnya sedikit, ya di akhirat malah nggak jadi penolong. Karena harta yang akan menolong kita itu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita gunakan untuk kebaikan. Itu harta yang akan menolong kita. Harta kita yang sesungguhnya ya di situ. Itu, maka kata Nabi, hartamu itu, manusia itu kan selalu ngomong gini, hartaku, ini milikku, ini punyaku, ini hartaku. Padahal manusia itu hartanya cuma 3. Harta yang sebenarnya. Ma'akala. Harta pertama adalah apa yang dia makan. Kemudian habis jadi kotoran. Artinya dia nikmati di dunia, dia makan. Itu milik dia sesungguhnya. Yang kedua, malah bisa apa yang dia pakai. Yang dia pakai itu ya mungkin pakaian, kendaraan, tempat tinggal. Itu harta bapak, karena bapak nikmati. Yang ketiga, ma tasaddaqah, apa yang dia sedekahkan. Itulah yang abadi nanti. Kalau yang kita makan habis jadi kotoran, yang kita pakai rusak, ya akan usang. Baju kita pakai terus ya usang. Rumah kita tinggali ya bocor juga lambat laun. Yang ketiga, yang kita sedekahkan inilah yang abadi, yang nanti di akhirat akan menyambut kita. Itu hartamu yang sesungguhnya. Adapun yang kamu simpan, yang di rekening, itu adalah fatarikun linnas, akan kamu tinggalkan untuk orang lain. Yang nyari kamu betul, yang ngumpulin kamu, tapi yang nikmati orang lain. Itu makanya untuk 3 hal tadi itu ya harus jangan pelit. Untuk urusan makan jangan pelit. Makan yang enak, yang layak, yang gizi. Jangan hanya karena terobsesi pengen punya tabungan banyak, terus bapak pelit terhadap diri sendiri. Makan itu kan urusan diri sendiri kan. Masih mending lah kalau pelitnya sama orang lain. Lah untuk diri sendiri kok pelit. Duit banyak, ya. Tabungan banyak, tapi untuk urusan makan pelit itu jangan. Ya. Rugi nanti. Ya bapak makan pakai ikan asin terus misalnya, biar hemat kan. Ikan asin pun dikit-dikit ya biar. Coba. Terus nanti bapak jatuh sakit, malah duit yang terkumpul habis untuk berobat. Sia-sia kan? Dan itu betul untuk urusan makan jangan apa? Jangan pelit. Ya, kalau ada ya beli makan yang layak, Pak. Istri dikasih makan yang layak, anak dikasih makan yang pantas. Karena itu harta bapak yang sesungguhnya. Untuk pakaian, untuk tempat tinggal, untuk kendaraan, ya jangan pelit. Ya kalau udah butuh kendaraan, punya duit ya beli. Ya. Jangan karena pengen nabung, pengen punya duit banyak, harusnya bisa beli kendaraan, akhirnya milih jalan kaki terus. Dan itu pun ngeluh terus bapak gitu kan, repot kan. Milih jalan kaki nggak salah, tapi kalau bedumel terus nggak syukur kan ya repot kan. Di situ. Beli baju yang pantas, kalau sudah bolong-bolong ya ganti, duit ada. Gitu ya. Jangan udah baju jumpang samping, duit ada tetap nggak beli, jangan. Itu bapak yang nikmati. Yang ketiga, sedekah jangan pelit, ya, karena itu nanti yang akan menolong kita di akhirat. Kalau 3 hal itu kita lakukan semuanya, itu kita bahagia dunia akhirat insya Allah. Makan, pakaian, itu bahagia di dunia. Setidaknya di dunia bapak ya makan enak, pakaiannya layak. Sedekah akan menjadi penolong kita di akhirat, kita bahagia di akhirat. Pokoknya prinsip makan enak, pakaian yang bagus, sedekah yang banyak, bahagia dunia akhirat insyaallah. Itu yang wa idzal isyar utilat, harta yang kita banggakan itu akan kita tinggalkan. Enggak akan kita pedulikan. Bahkan nanti Pak di riwayat yang lain, di dalam penjelasan yang lain, nanti di hari akhir itu kan harta karun itu akan dikeluarkan semua. Nanti emas-emas itu akan berserakan di jalanan. Tetapi lagi-lagi tidak ada seorang pun yang peduli, yang mau mengambilnya. Nah sekarang kita di dunia, kita rela musuhan demi harta. Kita rela bunuh-bunuhan demi harta. Coba. Lah nanti di akhirat itu akan jadi penyesalan. Ketika harta di mana-mana malah tidak ada yang peduli. Coba. Karena keadaannya sudah berbeda.
Sekarang kita rela musuhan dengan saudara kita, mungkin berantem dengan adik kita, kakak kita demi warisan, mungkin gitu ya, demi harta. Coba. Lah nanti akan jadi penyesalan ketika harta di mana-mana malah kamu nggak mau mempedulikannya. Ya, malah kita nggak peduli yang ternyata nggak penting harta itu. Ya. Saat yang paling penting adalah bagaimana kita selamat. Wa idzal isyaru qutilat. Kemudian yang kelima, wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idza dan apabila al-wuhush. Al-wuhush artinya binatang-binatang liar. Khusyirat artinya jumiat, dikumpulkan. Ini tafsirnya ada dua. Yang pertama adalah khusyirat jumiat ba'dal ba'tsi liyak tasso li ba'din min ba'din summa tasiru turaban. Binatang liar ini, binatang buas ini akan dibangkitkan di akhirat. Kemudian binatang yang pernah berbuat salah akan dikisos. Tuh. Ini penafsiran yang pertama. Jadi kisos ini tidak, kisos itu apa nih? Kisos itu bahasa kasarnya balas dendam. Balas dendam. Bapak pernah mukul ya nanti dipukul gitu. Itu kisos ya. Nah, ternyata kisos itu tidak hanya diterapkan, ditegakkan bagi manusia. Binatang pun ada kisosnya. Jadi nanti binatang itu akan dibangkitkan lagi di akhirat, dihidupkan lagi. Domba yang punya tanduk pernah nyeruduk domba lain yang nggak punya tanduk misalnya. Dan nanti di akhirat akan dikisos. Yang pernah diseruduk ini digantian suruh apa? Nyeruduk. Tapi setelah binatang ini dilaksanakan kisos, tidak berarti nanti terus masuk surga, masuk neraka, enggak. Binatang-binatang ini akan wa tasiru turaban, akan menjadi tanah. Ya, setelah dibangkitkan, dikisos, yang pernah ngentup ya dientup, yang pernah gigit ya digigit. Setelah itu akan menjadi tanah. Itu tafsir yang pertama. Tapi tafsir yang dipilih oleh sebagian ulama itu adalah yang kedua. Kenapa? Karena tadi kalau kita mengikuti pendapat yang pertama ini bahwa nanti di akhirat akan dikisos binatang ini, berarti kejadiannya sudah di akhirat. Padahal tadi dikatakan 6 kejadian pertama itu masih di dunia kan. Maka makna yang kedua wa idzal wuhusyu khusyirat ini adalah ketika binatang-binatang buas, binatang-binatang itu dikumpulkan. Maksudnya bagaimana? Nah sekarang gini, binatang buas tinggalnya di mana? Di hutan-hutan kan. Lah nanti pada hari kiamat ketika keadaan genting, bumi goncang gitu kan. Bintang-bintang jatuh tadi. Binatang-binatang yang tinggal di hutan, yang bersembunyi di sarangnya, di tempat tinggalnya, itu akan berbaur dengan manusia, akan kabur dari hutan, akan berkeliaran di mana. Itu menunjukkan betapa gentingnya keadaan pada hari itu. Sekarang mereka hidup tenang di hutan kan. Tapi nanti kalau hutannya diguncang misalnya, api di mana-mana, bintang-bintang jatuh, kebakaran misalnya, mau tidak mau ya binatang-binatang itu akan berlarian. Larinya kemana? Ya berbaur dengan manusia. Nanti orang-orang yang mendapat dari kiamat itu pas lari itu ketemu gajah, ketemu macan. Tapi gak usah khawatir, macan pun gak sempat makan manusia. Ya bingung juga macannya gitu. Nah seperti itu. Itu wa idzal wuhusyu khusyirat. Ketika binatang-binatang liar, binatang-binatang buas dikumpulkan, artinya akan dibaurkan dengan manusia. Karena mereka mau tidak mau harus meninggalkan sarangnya, meninggalkan tempat tinggalnya. Keadaan sangat genting pada hari itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir kejadian yang di dunia di surat ini adalah wa idzal biharu sujirat. Wa idza dan apabila al bihar. Bihar itu lautan. Lautan-lautan sujirat. Artinya uqidat fasoronaron. Nah, sujirat ini ada banyak penafsiran. Penafsiran yang pertama, sujirat itu artinya lautan itu akan disatukan. Saat ini kita mendapati ada lautan yang terpisah, bahkan dipisahkan oleh Allah. Ada lautan yang airnya tawar dengan ada lautan yang airnya asin. Itu ada videonya Pak Masyhur dan betul itu sampai hari ini masih ada. Ya. Jadi ada lautan di satu tempat, tapi lautan ini terpisah, dipisahkan oleh seperti pembatas. Kalau di surat Ar-Rahman Allah ceritakan dengan wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua lautan itu ada barzakh. Barzakh itu dinding pembatas.
yang tidak akan ditembus satu sama lain. Sini asin, sini tawar misalnya gitu kan. Sampai hari kiamat nanti akan seperti itu terus, nggak akan pernah bersatu. Nah, tetapi pas hari kiamat tiba, dinding pembatas ini akan dirobohkan. Lautan yang awalnya terpisah, yang asin dan yang tawar akan bersatu. Itu makna yang pertama, wa idzal biharu sujirat. Lautan akan disatukan. Atau makna yang kedua kalau di tafsir Jalalain ini, Imam Al-Mahalli menafsirkan, lautan itu akan uqidat, akan dipanaskan, fasoronaron, kemudian lautan menjadi api. Jadi nanti istilah Bandung lautan api itu kan, lautan itu betul-betul menjadi apa? Api. Lautan air kan. Padahal dunia ini mayoritas daratan atau lautan? Lautan. Lautan itu kalau ditumpahkan habis kita. Apalagi lautan itu akan, ini menurut Imam Mahali, akan dipanaskan dan fasoronaron, kemudian menjadi api. Tuh. Ada pula yang menafsirkan lautan itu nanti akan dibelah, airnya akan berjatuhan, jatuhnya kemana? Jatuhnya ke neraka, ke api neraka. Tetapi yang terjadi ketika api neraka disiram oleh air laut itu tidak seperti api di dunia ketika disiram dengan air. Kalau kita nyalakan air, disiram dengan air, kita siram dengan air, maka apinya apaan? Padam. Itu dunia, api dunia. Tapi api neraka itu enggak. Ketika api neraka mendapat siraman air tadi, yang terjadi apinya semakin membara. Jadi kayak malah disiram minyak gitu. Bukannya padam tapi malah semakin membara. Nah, itu diantara penafsirannya. Ya. Jadi wa idzal biharu sujirat, ketika lautan disatukan airnya atau dipanaskan sehingga lautan itu akan menjadi api. Baik. Itu adalah 6 peristiwa pertama yang terjadi pada hari kiamat dan semuanya masih di dunia. Nah, sekarang dilanjutkan 6 peristiwa berikutnya, dan 6 peristiwa ini kejadiannya setelah alam semesta hancur. Artinya setelah kiamat di akhirat, di akhirat. Yang pertama adalah wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza, dan apabila an-nufus, jiwa-jiwa itu, zuwijat, dipasangkan. Maksudnya kurinat bi ajsadiha, akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Itu tafsir yang pertama. Jadi jiwa-jiwa kita nanti pas mati, roh kita akan dicabutkan. Akhirnya roh akan meninggalkan jasad. Lah pas hari kebangkitan, roh yang sudah meninggalkan jasad ini akan dikembalikan ke jasadnya lagi. Akan dikembalikan ke tubuh kita lagi. Loh, bukannya tubuh kita sudah hancur? Ya Allah kan kuasa, Allah bisa menyatukan kembali tulang belulang yang sudah lapuk, yang sudah hancur. Ya, nanti fisik kita akan dikembalikan lagi. Roh yang pernah dikeluarkan dari jasad ini akan dimasukkan kembali ke jasad. Itu kapan? Ketika hari kebangkitan. Tu wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa dipasangkan kembali. Atau makna yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa disandingkan atau dipasangkan. Maksudnya adalah jiwa-jiwa orang mukmin urinat atau zuwijat bil khur, akan dipasangkan dengan bidadari-bidadari, sementara jiwa-jiwa orang kafir akan dipasangkan dengan setan di neraka. Orang mukmin jiwanya akan disandingkan dengan para bidadari di surga. Sementara orang-orang kafir jiwanya akan disandingkan dengan para setan-setan yang ada di neraka. Karena memang nasibnya kan orang kafir masuk neraka bersama para setan. Orang mukmin masuk surga bersama para bidadari. Nah, itu kejadian pertama. Yang kedua, wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu, wa idza, dan apabila al mau'udah. Al mau'udah dari kata wa'ada, yaitu wa'ada artinya mengubur. Kalau mau'udah itu isim maf'ul, berarti yang dikubur atau yang dipendam. Siapa yang dipendam? Ada mau'udatu, tu di situ menunjukkan perempuan. Berarti anak perempuan. Al-jariyah tudfanu hayyatan khaufal ari wal hajati. Yang dimaksud dengan al-mau'udah di sini adalah
anak-anak perempuan atau bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang jahiliyah masa itu. Kenapa mereka mengubur bayi perempuannya hidup-hidup? Khaufal ar, karena takut malu dan takut tidak bisa ngasih makan. Jadi dulu Pak, tradisi jahiliyah di antara kebobrokan dan kehinaan perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Mereka itu menganggap anak perempuan sebagai aib yang memalukan. Jadi anak perempuan itu dianggap sebagai aib dan beban keluarga. Kenapa? Karena anak perempuan seakan-akan nggak bisa kerja, nggak bisa menghidupi dirinya sendiri. Maka orang zaman dahulu ketika istrinya hamil, nanti mereka kalau lahiran itu ada di antara mereka yang lahirannya sudah di tengah padang pasir. Lalu di samping tempat lahiran itu sudah digali lubang. Kemudian nanti dilihat, kalau yang lahir bayi perempuan udah langsung dimasukkan ke dalam lubang. Hidup-hidup. Masih mending kalau bayinya lahir meninggal. Lahirnya hidup, tapi dilihat ini perempuan langsung dikubur. Tapi kalau yang lahir laki-laki akan dibersihkan dan dibawa pulang. Itu kejahatan mereka dulu itu. Ya. Ada pula yang gini, begitu lahiran dilihat anaknya perempuan, anak ini akan dipelihara dulu sampai usia 6 tahun. Jadi akan dirawat sampai usia 6 tahun. Begitu sudah usia 6 tahun, anak ini akan dimandikan, diberi pakaian yang baik. Lalu sama bapaknya diajak ke tengah padang pasir. Nah ternyata bapak ini sudah gali kuburan di sana. Lalu anaknya diselimur, dialihkan perhatiannya. Kalau orang Jawa diselimur. Pas di pinggir kuburan itu, bapaknya ngomong sama anaknya, "Nak, lihat apa itu di dalam lubang." Anaknya kan noleh kan? Terus didorong bapaknya. Setelah itu bapaknya akan apa? Menimbun anak perempuan usia 6 tahun ini dalam keadaan hidup. Itu Pak. Jadi tradisi jahiliyah itu betul-betul memperlakukan perempuan seperti binatang. Perempuan itu seperti nggak ada nilainya. Ya. Dianggap aib, dianggap beban keluarga. Maka Islam datang, diantaranya apa? Salah satu visinya adalah apa? Mengangkat derajat para perempuan. Maka Nabi SAW itu di awal-awal kenabian itu banyak sekali hadis-hadis yang memuji keutamaan punya anak perempuan. Kata Nabi apa? Kalau kamu punya anak perempuan 2 atau 3 misalnya, kamu rawat dengan baik maka kamu dapat surga. Itu kata Nabi begitu. Lah ucapan Nabi ini untuk mengcounter, untuk mengimbangi tradisi jahiliyah yang menganggap anak perempuan itu sebagai aib, sebagai beban keluarga. Justru kata Nabi enggak. Perempuan itu ya karunia dari Allah. Dikasih perempuan ya kamu syukuri. Terus Nabi motivasi lagi, kalau kamu punya 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, kamu didik dengan baik, maka itu bisa menjadi sebab kamu dimasukkan ke dalam surga. Tuh. Maka kita sebagai orang Islam itu jangan punya pikiran seperti orang-orang jahiliyah, menganggap anak perempuan itu aib atau kekurangan. Tetapi bekas-bekas pola pikir jahiliyah itu terkadang masih dimiliki oleh orang Islam. Kalau nikah misalnya, terus istrinya hamil, lahiran, anak pertama perempuan, seneng punya anak, seneng kan? Seneng. Tapi cukup nggak? Enggak. Jadi anak kedua mesti berharapnya dapat apa? Laki-laki. Ternyata anak kedua perempuan lagi. Seneng ya punya anak, masa nggak seneng? Tapi masih berharap pokoknya nanti anak ketiga harus apa? Laki-laki. Anak ketiga perempuan lagi. Enggak, belum berhenti Pak, pokoknya nanti lah. Yang keempat harus lagi. Anak keempat perempuan lagi. Anak ketujuh perempuan lagi. Enggak berhenti. Begitu anak ke-8 laki-laki. Cukup. Belum merasa cukup ketika sudah dapat apa? Laki-laki. Nah ini enggak perlu begitu Pak. Bapak punya anak 4 misalnya, semuanya perempuan juga tidak apa. Karena itu karunia dari Allah. Itu malah jadi jalan bagi Bapak untuk mendapatkan surga. Punya anak banyak perempuan, bisa mendidik dengan baik, maka dijamin oleh Nabi dapat surga. Nah, wa idzal mau'udatu,
Dan nanti di akhirat itu bayi-bayi perempuan, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup tadi, su'ilat akan ditanya. Ditanya apa? Bi ayyi dzambin qutilat. Disebabkan dosa apa dia dibunuh. Coba sekarang renungkan. Ada bayi perempuan yang dibunuh, yang dikubur hidup-hidup. Yang kubur siapa? Bapaknya kan. Berarti di sini dalam pengadilan korbannya siapa? Bayi perempuan, anak perempuan. Pelakunya siapa? Penjahatnya bapaknya. Nah, kalau dalam pengadilan itu yang diinterogasi siapa biasanya? Ya korbannya diinterogasi, pelakunya juga diinterogasi. Sehingga nanti kalau di dunia, pelaku pun itu masih punya kesempatan untuk membela diri. Karena paling tidak ditanya, Pak, kenapa kamu membunuh anakmu? Ya dia mungkin menyampaikan alasan sehingga nanti bisa jadi hakimnya memaklumi kan gitu. Karena dia masih dikasih kesempatan untuk membela dirinya. Tapi nanti di akhirat, coba wa idzal mau'udatu su'ilat. Yang ditanya itu siapa? Mau'udah. Yang ditanya hanya korbannya saja. Pelakunya enggak dikasih kesempatan apapun untuk membela diri. Kenapa? Karena sudah pasti dia akan disiksa, sudah pasti dia akan celaka. Ini untuk menunjukkan betapa Allah murka sekali pada hari itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Yang ditanya, hei anak perempuan, kenapa kamu dibunuh? Ya aku nggak tahu ya Allah. Aku dibunuh nggak ngerti. Dosaku apa? Salahku apa? Wah aku masih kecil. Coba. Sementara pembunuhnya yang ngubur hidup-hidup bapaknya itu tidak diberi hak untuk menjawab, tidak diberi hak untuk membela dirinya sendiri. Hanya untuk menegaskan itu. Sehingga ini pembunuhnya, ini penguburnya ini mesti akan ketakutan. Wong dia nggak punya hak untuk membela. Karena sudah dipastikan yang ngubur hidup ini pasti salah. Apapun alasannya pasti salah. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Baik, sampai di sini dulu. Berarti ini kejadian berapa nih? Wa idzal baru kejadian yang kedua ya di akhirat. Nanti masih ada 4 peristiwa lagi yang akan terjadi di hari kiamat, khususnya terjadi di akhirat ya setelah alam semesta hancur. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat ke-9. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan pekan atau bulan depan insyaallah. Sampai di sini sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Ada? Atau tidak ada? Sudah syur kan tadi? Sudah, baik. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.